Ini saya pilih dari pertama Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Dalam pembacaan kita pada saat ini, saya memberikan pokok bahasan. Kasih tidak sebatas kata-kata, tetapi mesti nyata dalam perbuatan yang benar. Kasih tidak sebatas kata-kata, tetapi mesti nyata dalam perbuatan yang benar. Saudara-saudara, Yohanes penulis surat ini adalah murid yang boleh dikatakan mengalami dan merasakan langsung apa arti dikasihi dan mengasihi. Ia juga mengalami dan merasakan langsung apa yang dimaksudkan dengan kebenaran jika Yesus berbicara tentang kebenaran. Hal ini dimungkinkan oleh kedudukannya sebagai murid yang dikasihi. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan keseluruhan surat Yohanes, akan nampak bahwa surat ini dialamatkan kepada sekelompok orang Kristen yang sedang dilanda oleh pengajaran guru-guru palsu yang oleh Yohanes disebut sebagai antikristus. Guru-guru palsu itu tidak datang dari luar jemaat, melainkan datang dari orang-orang tertentu dalam persekutuan. Ciri dari mereka adalah merasa memiliki pengetahuan khusus. Selain itu, mereka mencoba mengabstrakkan hal-hal yang konkret. Pokok ulasan dalam pertama Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 adalah kasih dalam hal ini saling mengasihi. Saling mengasihi bukanlah hal baru, tetapi merupakan ajaran yang telah diterima sejak dari mulanya. Pertama Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudara, menurut Yohanes, saling mengasihi harus menjadi ciri atau gaya hidup dari setiap orang yang telah berpindah dari kegelapan ke dalam terang. Yohanes menyebut contoh dari hidup yang tanpa kasih, yaitu Kain yang membunuh adiknya. Kain dan Habel punya hubungan darah daging, tetapi tidak memiliki relasi hati. Selanjutnya, Yohanes menyamakan membenci, marah dengan membunuh. Saudara-saudara, perlu diperhatikan di sini bahwa baik membunuh maupun membenci semuanya dikatakan harus dihukum. Membenci dan membunuh ditempatkan pada tingkat kejahatan yang sama. Kita bisa mengerti pikiran di sini bahwa jika seorang mengizinkan kebencian menguasai hatinya, maka hal itu merupakan kondisi yang potensial untuk membunuh, termasuk membunuh karakter dan semangat orang lain. Ayat 18 merupakan ajakan Yohanes untuk mewujudkan kasih dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi, kasih harus wujud dalam tindakan, dan itu bisa terjadi bila ada relasi dengan sesama dan relasi dengan Allah. Amin.